Perkenalkan, saya Nika Dewi Rasuti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada video saya kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun rekan yang akan saya amati hari ini adalah Ibu Raningsih. Jadi saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Selamat siang, Bu Rani. Selamat siang, Bu Rani. Bagaimana keadaan hari ini, Bu? Sangat baik, Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Rani hari ini. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pra-observasi itu adalah kegiatan di mana kegiatan di sini kita akan melakukan tanya jawab, Ibu, terkait nanti seperti apa proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Nanti saya akan ke kelas mengamati Ibu dalam kegiatan observasi, kelas ya Bu ya. Adapun tujuannya ya adalah persiapan awal Bu, agar Ibu nanti di proses belajar itu bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan mampu optimal dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama terkait tujuan. Apa kira-kira tujuan pelajaran yang ingin dicapai, Bu? Baik, dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran di kelas saya. Yang pertama itu siswa mampu mengetahui dari penghasilan, subjek, dan objek pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah penghitungan PPh pasal 21. Lalu yang ketiga, ada siswa mampu mengidentifikasi besaran BPKP. Yang keempat, siswa mampu menghitung pajak penghasilan pasal 21 KUK. Baik, berarti ini terkait pajak Bu ya? Ya. Nah, dari keempat tujuan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan, Bu. Jadi di area pengembangan pengetahuan, saya ingin siswa mampu mengetahui pengertian pajak penghasilan, subjek, dan objeknya. Lalu area pengetahuan yang kedua itu adalah siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pajak penghasilan pasal 21. Terus selanjutnya ada di pengembangan keterampilan, siswa mampu mengidentifikasi besarnya PTKP serta menghitung pajak penghasilan pasal 21. Jelas sekali Bu ya, area pengetahuan dan keterampilannya yang ingin dibutuhkan. Berikutnya saya ingin mendengar terkait model pembelajaran. Seperti apa model pembelajaran yang akan dibutuhkan? Terkait model pembelajaran, di sini kita akan menggunakan project based learning, Bu, karena nanti kita berawal dari masalah. Saya akan memberikan masalah-masalah kepada siswa sehingga dia bisa menghitung secara langsung bagaimana pajak penghasilan pasal 21. Jadi belajar dari kasus suatu permasalahan Bu ya. Iya. Sekali terkait strateginya Bu, seperti apa strategi pembelajaran? Oke, untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi di mana siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dan aplikasi. Jadi sebenarnya itu tentunya harus tahu dia harus bisa mengidentifikasi mana siswa yang aktif, mana yang kurang, mana yang keterampilannya sudah bagus, mana yang belum. Oke, jadi dikelompokkan sesuai kategori yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian terkait metodenya, metode yang akan digunakan seperti apa? Baik, untuk metode pembelajaran saya akan menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas ada apa? Media pembelajaran nanti ada PowerPoint sama ada LKPD juga untuk dibagikan ke siswa. Yaitu, nah kira-kira kapan Ibu kegiatan pelajaran itu akan dilakukan? Untuk kegiatan dilakukan itu bisa hari Sabtu, Bu. Saya ada jam pajak di hari Sabtu kelas 11 angka 3 jam pertama sampai dengan jam 4. Jadi nanti di hari Sabtu di kelas 11 angka 3 jam pertama sampai jam ke-4. Saya akan datang ke kelas Ibu melakukan supervisi, di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan untuk kegiatan selanjutnya Ibu, setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita ada kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi tersebut kita juga akan didampingi bersama oleh guru ya pengajar praktik seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu ya Bu Rani. Nah, kira-kira apa Ibu yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan observasi kita ini? Dari hasil percakapan dengan Ibu Sada yang sangat luar biasa membimbing saya,
Jadi untuk persiapan besok kita akan lebih mempersiapkan bagaimana mengisi kelas, apa yang akan saya berikan kepada siswa sehingga pembelajaran besok lebih optimal. Saya yakin Bu Rani pasti bisa yang melaksanakannya dengan optimal. Laksanakan besok kita akan bertemu kegiatan observasinya dan semoga kegiatan yang dilakukan itu. Baik, selamat siang Rani. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan. Untuk besok saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Terima kasih. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita membahas apa? Ya, KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi materi hari ini yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Jadi sebelum itu adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan membahas pengertian subjek pajak dan objek pajak pasal 21, lalu mengidentifikasi langkah-langkah perhitungan pasal 21. Selanjutnya ada menghitung besarnya PTKP dan yang terakhir menghitung pajak penghasilan perusahaan. Ya. Jadi yang pertama kita mulai dari teori dulu, pajak penghasilan. Oke. Pajak penghasilan pasal 21 yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Adapun pengertiannya yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai besarnya PTKP, telah dijelaskan juga mengenai langkah-langkah penghitungan besarnya pajak penghasilan. Selanjutnya anak-anak silahkan membentuk kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nanti akan Ibu bagikan LKPD untuk dikerjakan. Baik, silakan.
maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Semua sudah selesai ya. Cinta, silakan maju Cinta. Anak-anak, setelah kita selesai mengerjakan KKPD dan hasilnya anak-anak sangat luar biasa bisa mengerjakannya. Sekarang kita akan XBI. Jadi setelah kita belajar hitung-hitungan dari tadi, mari kita relaksasi sejenak ya. Silakan berdiri semuanya. Gajah, gajah. Semut, semut, semut. Gajah, gajah. Oke, baru satu orang. Lagi satu orang. Kita mulai. Oh, tadi oke, kita sudah mendapatkan 2 orang. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk evaluasi tentang pajak penghasilan pasal 21, Ibu sudah siapkan kuis di e-learning. Silakan mengakses e-learning ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 dengan gaji mingguan ya. Baik, sebelum Ibu akhiri ada yang ditanyakan? Silakan masuk. Baik, untuk yang di e-learning kuis bisa dikerjakan 2 kali ya. Nanti yang Ibu gunakan adalah nilai yang terbuka. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Sudah cukup? Sudah. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup. Pada asana Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan Selamat pagi semua. Hari ini saya Nika Dewi Rasuti, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini ada Ibu Rani selaku coach dan pendamping saya yaitu pendamping dalam kegiatan PI kali ini Pak Eri. Baik, akan segera saya mulai. Selamat pagi. Baik Bu Rani, kalau sebelumnya kita sudah laksanakan kegiatan pra-observasi dan saya juga sudah melakukan observasi di kelas itu yang Ibu angku. Nah, untuk kali ini kita akan laksanakan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Rani lakukan. Baik, yang pertama Ibu, kira-kira bagaimana nih Bu, perasaan Ibu saat dilakukannya observasi? Kalau ngomong perasaan sih waktu pertama kali itu agak tegang ya, karena di setiap baru mulai pembelajaran ada ibu yang mendampingi, terus disorot video juga, jadi agak tegang. Tapi seiring berjalannya waktu semua berjalan dengan lancar. Mungkin karena merasa seperti diawasi Bu. Seperti itu. Kemudian saya juga sudah menyimak semua proses pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Nah, untuk langkah-langkah dalam kegiatan observasi ini apa saja nih Bu yang sudah Ibu laksanakan? Baik, untuk langkah-langkah yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran. Di sana ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Bu. Nah, di area pengembangan pengetahuan di sana ada saya membahas mengenai pajak penghasilan, ada pengertiannya, ada jenis-jenis pajak penghasilannya. Lalu di bagian keterampilan saya mengajak anak-anak untuk menghitung pajak penghasilan. Jadi seperti area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu kira-kira sudah tercapai?
dalam proses pembelajaran semua sudah tercapai Bu, tapi ada aja kekurangan Bu kalau di dalam kelas. Baik, sejauh mana kira-kira kekurangannya yang Ibu rasakan? Kalau kekurangan dalam proses pembelajaran itu mungkin anak-anak di kelas yang kemarin kita buat video itu agak flat Bu ya, karena dari perbandingan dari kelas lain dengan kelas yang itu memang cenderung berbeda. Jadi saya harus lebih memotivasi anak-anak, mendorong anak-anak agar lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kemarin itu yang aktif hanya memang siswa yang sering aktif di kelas, yang cenderung diam. Jadi Ibu sudah betul ya, Ibu merasakan oh ini siswa yang masih belum aktif, ini yang sudah aktif. Dan upaya yang Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memotivasi siswa Untuk meningkatkan atau memotivasi siswa, kemarin itu juga diselingi dengan ice breaking Bu, agar membangkitkan suasana kelas. Tapi dalam kegiatan sehari-hari untuk membangkitkan jiwa mereka itu saya biasanya untuk menunjuk, karena kalau menunggu mereka angkat tangan, palingan siswa yang aktif saja yang angkat tangan. Jadi saya biasanya dalam proses pembelajaran saya menunjuk siswa biar angkat bagaimana sih mereka yang tidak aktif ini. Oke, jadi Ibu tunjuk mungkin salah satu siswanya ya, Ibu harus mengenal nih, ini yang diam, ini yang saya tunjuk. Ya. Bagus sekali Ibu rencana Ibu ke depannya. Kemudian Ibu juga sudah bisa memahami mengapa siswa yang belum termotivasi. Kira-kira bisa digali lagi Bu, si siswa masih kurang aktif? Kalau mereka itu sebenarnya mereka bisa Bu ya, cuma bagaimana ya, dia tidak mau menonjolkan dirinya, jadi dia bisa cuma diam. Bisa saya katakan mungkin kurang percaya diri Bisa ya. bilang begitu. Oke, jadi rencana Ibu ke depannya seperti apa mengatasi anak-anak yang seperti itu? Baik, untuk rencana ke depan, saya akan seperti yang saya bilang tadi, saya akan sering memanggil siswa. Jadi saya biar tahu bagaimana sih respon siswa. Kalau dia memang bisa, saya memotivasi dia untuk percaya diri dalam proses pembelajaran, berani mengatakan, berani mengkomunikasikan, mengeluarkan pendapat mereka. Saya perhatikan di saat di kelas itu juga ada presentasi ya Bu ya. Untuk presentasi itu apa memang ada sesi anak untuk presentasi itu yang dituju ke depan tuh, apa mereka menunjuk temannya, apa Ibu yang menentukan biasanya untuk yang presentasi? Kalau yang dalam proses pembelajaran biasanya saya mulai dari yang mau terlebih dahulu. Jadi dari dirinya sendiri dulu. Jadi kalau memang kelasnya flat saya tunjuk. Banyak kan mungkin kalau pendidikan siswa itu dia hanya menunjuk temannya yang jago gitu ya. Jadi kalau ditunjuk acak mereka mau tidak mau harus Siap. Kemudian kira-kira kapan nih rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan? Rencana yang tadi, yang siswa, yang motivasi. Jadi setelah kemarin observasi dengan Ibu, untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai dengan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin juga bisa Ibu kembangkan di kelas yang lain ya, bukan cuma kemarin kan masih di kelas 11 AK 3 saja ya. Sekali Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga rencana Ibu ke depannya bisa berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu sampaikan tadi rencananya. Nanti saya tunggu ceritanya Ibu ya. Ya, saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Kadek karena setelah memberi saran dan masukan